Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga bisa melanjutkan pembelajaran dengan sistem jarak jauh pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tema tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama nanti kita akan bahas tentang perencanaan. Fungsi manajemen adalah proses dari langkah-langkah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, stepping, memimpin, pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Paling tidak, fungsi manajemen salah satunya menurut George R. Terry yaitu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Baiklah, fungsi perencanaan atau planning merupakan sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai atau apa yang ingin dituju oleh suatu organisasi. Ini penting karena apa yang kita rencanakan itu menjadi bagian kunci sukses dari apa yang ingin kita capai. Jenis perencanaan menurut waktu dibagi dalam 3 kategori: rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Jangka panjang waktunya lebih dari 5 tahun, jangka menengah biasanya 1-5 tahun, dan jangka pendek biasanya waktunya 1 tahun. Menurut lingkupnya, rencana itu adalah rencana strategik dan rencana operasional. Rencana strategik itu lingkupnya luas, komprehensif, dan jangka panjang. Kalau rencana operasional dengan ruang lingkup terbatas, bertalian dengan sumber daya dan kegiatan untuk mengimplementasikan rencana strategik. Tahap perencanaan paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, menentukan tujuan dan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Jadi nanti ada analisis lingkungan atau analisis SWOT biasa kita kenal. Yang keempat, mengembangkan rencana atau rangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Perencanaan dan tujuan perencanaan adalah menghindari pekerjaan rutin dan memperkecil kejadian mendadak. Jadi tujuan dari perencanaan itu menghindari pekerjaan yang rutin dan mendadak, mengkoordinasikan berbagai bagian dengan adanya tujuan organisasi, dipilih metode kerja yang paling baik, menggariskan strategi, kebijakan, program sehingga delegasi wewenang untuk bertindak diperlancar dan pastian dijamin. Merupakan dasar atau pedoman untuk pengawasan, memfokuskan kegiatan hingga efisien dan efektif, menciptakan situasi penuh stabilitas, memperjelas rantai tujuan dan sarana, meningkatkan kinerja atau performance. Sifat perencanaan: membatasi masalah atau tujuan, menganalisis status, menentukan skenario masa datang, menentukan berbagai alternatif tindakan, memilih alternatif tindakan yang terbagi sebagai rencana, dan melaksanakan rencana dan menilai hasil. Adapun keterbatasan perencanaan itu biasanya fleksibilitas, biaya, waktu. Rencana dibuat dengan data masa lampau untuk kepentingan masa yang akan datang. Biasanya keterbatasannya itu.
Adapun perencanaan strategi biasanya meliputi visi misi, analisa lingkungan, SWOT analisis, strategi, dan program. Visi seperti yang kita sudah ketahui adalah cita atau harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Cirinya material atau konkret, nyata, fokus, menarik, dan realistis. Jadi ciri-ciri visi itu harus konkret, fokus, menarik, dan realistis. Misi adalah tugas utama organisasi yang membedakan dengan organisasi yang lainnya. Biasanya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut: siapa kita, mengapa, apa yang ingin kita kerjakan, kapan, kenapa, di mana, ya. 5W plus 1S. Kemudian analisa internal dan eksternal tadi, analisis SWOT, mengidentifikasi, membandingkan, memilih kemampuan organisasi menghadapi lingkungan dalam rangka menyusun strategi untuk mencapai visi dan misi. Proses analisa, tentukan pendekatan, tentukan internal dan eksternal, tentukan teknik penyusunan, lakukan analisa, dan tentukan pilihan strategi. Strategi itu adalah langkah-langkah umum yang dilakukan organisasi untuk mencapai sasaran jangka panjang. Contoh pilihan strategi, misalnya ingin konsentrasi pada pertumbuhan, mengembangkan pasar, produk, inovasi, dan sebagainya. Syarat penyusunannya efektif, program efektif dan realistis, ya. Menarik sesuai dengan kebutuhan segmen pasar, ada sesuatu yang dirasakan baru, menghibur, menantang, melibatkan peserta, rapi, dan indah. Demikian materi pembahasan perencanaan. Terima kasih. Adapun diskusi kita lanjutkan di WhatsApp group. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.